Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Scorpio di tahun 2024 ya. Nah, ini saya sudah membuka kartunya sebelumnya. Jadi sebelum saya bahas untuk setiap aspeknya, saya juga ingin info untuk jangan lupa follow akun ini biar nanti kamu juga bisa dapat update terbaru lainnya ya. Dan kalau misalnya kamu suka, silahkan like video ini atau komen juga kalau mau request judul. Tapi kalau misalnya kamu ingin konsultasi atau ingin diramal khusus peruntunganmu di tahun 2024, kalian bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Lanjut aja ya. Kita lihat dari segi asmaranya zodiak Scorpio di 2024 untuk yang jomblo dulu. Nah, yang pertama di sini ada kartu Elemental of Fire, terus kedua di sini ada kartu Nine of Fire, dan ada kartu Ace of Element ya, atau enggak The Magician ini. Coba kita buka dulu dari kartu yang ini ya. Yang pertama dari kartu Elemental of Fire sama Whip, untuk beberapa di antara kalian Scorpio di awal tahun, terutama di 4 tahun awal tahun 4 bulan di awal tahun 2024, kamu kalau misalnya ngerasa kayak masih belum siap, masih pengen menutup diri, itu it's okay, jangan dipaksain untuk membuka diri. Dan beberapa di antara kalian juga masih kayak enggan membuka diri karena masih ada yang terluka dan apa, it's okay, take your time, nggak apa-apa, jangan dipaksain. Tapi ya kalau misalnya ada yang effort ke kamu, ya nggak ada salahnya sih untuk kalau misalnya kamu pengen ngebuka hati, ya nggak ada salahnya juga. Soalnya di saat kamu nggak mau ini, malah justru malah banyak yang hadir kira-kira memiliki ketertarikan ke kamu. Jadi nggak ada salahnya berteman dulu kalau misalnya mau, cuman ya jangan dipaksain untuk langsung ke tahap yang ada statusnya kalau masih belum siap. Terus di pertengahan tahun ini kan ada kartu Nine of Fire. Bisa kita lihat di sini ada kartu The Stop. Mungkin beberapa di antara kalian yang tadi aku bilang mencoba untuk membuka diri ya, atau berteman aja. Dari beberapa di antara kalian ini ada yang mencoba memulai hubungan baru, walaupun ya masih ada rasa takut, insecure atau was-was gitu ya. Tapi di sini beberapa di antara kalian ada yang mau mencoba. It's okay, jalani aja. Kalau misalnya di sini lebih ke arah kayak PDKT dulu sih, kayak coba kenalan lebih dalam. Kalau misalnya dia ngajak HTS, ya kalau bisa jangan sih. HTS itu nggak enak coy, soalnya malah makin tambah membuat yang di sana tambah bingung mau apa kayak gitu. Kalau mau temenan dulu ya temenan dulu, jangan pakai HTS dulu gitu loh. Dan di akhir tahun beberapa di antara kalian ini ada yang kartu The Elements, dan ketambahan di sini keluar kartu Snake. Jadi mungkin beberapa di antara kalian yang lagi PDKT temenan di akhir tahun, yang belum ada status dari pertengahan tahun, ini kayaknya makin nggak nyaman ya perasaan. Jadi kalau misalnya beberapa di antara kalian ada yang masih digantung, sebaiknya ambil keputusan segera biar nggak terus-terusan digantung, dan biar tidak memakan waktu kamu kayak gitu loh. Jadi maksudnya biar kamu juga nggak buang-buang waktu juga, karena waktumu juga sangat berharga untuk bisa dilakukan ke hal yang lainnya seperti karir, untuk fokus ke kesehatan diri kamu sendiri, itu juga kayak gitu ya. Tapi untuk beberapa di antara kalian ini, selain yang barusan saya bilang, itu juga punya arti yang lain. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang pengen mencoba untuk ke jenjang yang lebih serius. Bahkan di sini ngehadapinnya nggak nyaman ya, yang mau ke serius ini.
kayak aduh gak nyaman, banyak kekhawatiran, apakah ini adalah orang yang tepat untuk diperjuangkan atau orang yang tepat untuk membuka diri dan lain sebagainya. Memang perasaannya nggak nyaman, tapi pastikan kamu juga berpikir secara rasional. Dan di sini dampaknya dengan kamu berpikir secara rasional, kamu perlu melihat value yang dimiliki oleh orang lain ini, apakah memang bisa kamu perjuangkan atau enggak. Kalau misalnya value-nya oke, ya udah perjuangin, nggak masalah. Jadi balik lagi nih ke kamu keputusannya ya. Lanjut, berikutnya adalah untuk kalian yang berpasangan. Nah, untuk yang berpasangan Scorpio, di awal tahun ada kartu Two of Air atau Two of Swords, lalu juga ada kartu The Empress atau The Goddess, dan ada kartu Six of Air atau Six of Swords. Dari kartu Two of Air ini, kayaknya kamu sama pasangan lagi sama-sama kompaknya ingin mencapai sebuah tujuan, harapan. Jadi fokus saja pada komitmen atau tujuan yang ingin kalian capai. Memang butuh kerja keras dan kekompakan, walaupun terkadang ada sesuatu yang ya meleset-meleset kayak masalah yang muncul, tapi kalian berdua cukup tenang saja, semuanya masih bisa aman terkendali atau masih bisa diselesaikan. Masalahnya juga nggak terlalu ngestak terus-terusan kok. Kamu akan mendapatkan solusinya dari masalah yang kalian hadapi. Jadi tenang aja, nggak perlu panik, nggak perlu khawatir. Dan di pertengahan tahun, dari apa yang kalian perjuangkan di awal tahun ini akan membuahkan hasil di pertengahan tahun. Apalagi di sini ada kartu The Goddess, The Empress, sama ada kartu The Boggart. Jadi kayak hasil kerja keras kalian ini akhirnya membuahkan hasil. Mungkin ada yang pengen punya anak jadi punya anak, terus yang tadinya dari bertunangan atau berpacaran jadi bisa lebih serius, ingin ke jenjang pernikahan, atau yang pengen beli rumah juga akhirnya bisa kebeli rumah, atau yang punya utang juga jadi lunas utangnya. Intinya apapun itu yang kalian tujukan, yang kalian fokuskan, insya Allah pertengahan tahun ini tercapai apapun tujuan kalian. Cuman untuk kalian yang laki-laki yang mendengar ini, kalau bisa ya ratukanlah pasanganmu, istrimu. Why? Karena di sini aku ngelihat semakin kamu meratukan istri sah kalian ini, jadi kayak rezeki kalian lancar ya. Tapi ingat, ini tidak berlaku untuk kalian kalau misalnya kalian selingkuh atau ada salah satu di antara kalian selingkuh, nggak berlaku. Kenapa? Rezekinya malah mampet kayak gitu. Jadi memang ini untuk Scorpio, untuk kamu atau pasangan, kalau misalnya ada yang berselingkuh, itu kalian memang lagi diuji semesta untuk belajar berkomitmen dengan satu wanita yang emang udah menjadi pilihan kalian sejak awal, bukan yang selingan ini kayak gitu. Jadi ini ada ujiannya tersendiri juga untuk beberapa di antara kalian yang mungkin memang ada hubungan orang ketiga kayak gitu. Jadi kayak kamu mendapatkan apa yang kamu perbuat kayak gitu loh. Jadi hati-hati di sini. Dan untuk di akhir tahun ada kartu Six of Air, ini juga ada kartu K. Nah, memang sih rasanya nyaman di pertengahan tahun. Namanya hidup ya, tidak akan terus menerus berada di posisi yang nyaman atau enak terus ya, pasti akan ada up and down. Jadi di pertengahan tahun hubungan kamu sama pasangan mungkin ada sedikit ya pertengkaran atau berdebat ya. Tapi sekali lagi ingat, untuk kalian yang mendengarkan ini, misalnya kamu bukan zodiak Scorpio, kamu misalnya lagi dengerin ini karena pasangan kamu zodiaknya Scorpio nih. Nah, kalian pahami bahwa Scorpio itu tidak pintar untuk mengemukakan emosinya mereka. Jadi, untuk kalian nih yang pasangannya Scorpio, kamu belajar untuk bersabar dan belajar untuk kayak melihat dari
sudut pandang rasional, karena Scorpio itu simpelnya adalah kayak kalau mau melakukan sesuatu tuh berdasarkan tindakan nyata kayak gitu, terus dengan jangan cuman omong doang kayak gitu. So kalau misalnya kalian ada masalah, selesaikan segera, cari solusi yang tepat kayak gitu, lebih ke arah solusi. Jadi di sini mungkin kamu yang perlu membantu Scorpio untuk memvalidasi emosinya mereka. Misalnya kamu marah soalnya, atau kamu sedih atau apa, terus habis itu dengarkan mereka dulu, jangan kamu bombardir dengan marah, caci makian dan ini itu. Yang ada kalau kamu gituin Scorpio itu nanti malah tambah diem, malah tambah males ngebahasnya. Jadi untuk kalian yang pasangannya Scorpio, belajar mendengarkan Scorpio dan belajar memberikan waktu kepada Scorpio untuk siap menyampaikan apa yang mereka rasakan. Jadi jangan diburu-buru kayak gitu. Soalnya semakin kamu memaksa dia harus ngomong dong ngomong, wah yang ada nanti mereka tambah marah kayak gitu. Jadi kamu harus belajar sabar ya untuk yang pasangannya Scorpio. Dan fokusnya adalah penyelesaian masalah. Soalnya Scorpio itu lebih berfokus problem solving kayak gitu loh kalau ada masalah ya. Tapi ini banyak kok kuncinya di sini sukses, karena kuncinya ada di kalian. Maksudnya gini, banyak kok di antara kalian yang bisa melewati fase ini, karena kuncinya adalah balik lagi nih di kamu. Bisa menemukan problem solvingnya enggak, ketimbang adu-aduan kamu harus denger aku, aduh nggak ada habisnya. Jadi tipsku yang tadi ya. Terus untuk Scorpio karirnya di sini di awal tahun ada kartu Mother of Water atau Queen of Cup, wow, ada kartu Maiden of Air, dan di sini juga ada kartu Ten of Fire. Maiden of Air ini Page of Sword ya sebenarnya. Jadi Mother of Water yang tadi yang Queen of Cup, kalau aku lihat di sini juga ada kartu Tree. Jadi untuk karir kamu di awal tahun ini cukup bagus ya. Yang tadinya mungkin di tahun 2023 misalnya selama 2023 nggak begitu bagus, atau di akhir tahun misalnya kurang begitu bagus performanya atau menurun dan lain sebagainya, maka di awal tahun akan ada perkembangan yang lebih baik karir kamu, performanya, atau tiba-tiba rezekinya makin lancar, kayak tiba-tiba tuh ada aja gitu loh rezeki yang hadir. Kamu sendiri juga bingung, tapi sebenarnya rezeki itu hadir atau performa kamu makin bagus karena hasil kerja kerasmu yang tidak menyerah dan mau bersabar kayak gitu dari semua yang sudah kamu lalui. Dan akhirnya kamu juga dapat banyak pengalaman dari pengalaman yang nggak nyaman sebelumnya, sehingga membuat kalian jadi lebih bijak apa yang perlu kamu lakukan terkait karir kalian. Terus di pertengahan tahun akan ada satu momen di mana kamu perlu explore dan asah lagi kemampuan yang kamu miliki. Walaupun di sini kamu bingung harus mulai dari mana dan apa, yang penting kamu mulai ngomong aja dulu ke, misalnya gini, ke atasan, saya agak kurang bisa yang ini, ada saran nggak, kira-kira apa skill sama pengetahuan yang perlu aku asah. Nggak harus atasan sih, mungkin di saat kamu lagi ngobrol sama temen yang kamu nyaman atau apapun lah itu ya. Nah jadi di sini ada kartu spirit, jadi biarkan kayak bawa ngalir aja sesuai dengan yang kamu butuhkan ya, dan ikuti saja intuisimu. Kemana kamu menurut kamu yang kurang di sini, ya udah kerjakan di situ, karena nanti akan ada banyak sekali hal-hal yang bisa kamu pelajari, dan itu dampaknya nge-upgrade performa kamu jadi lebih baik sih memang. Cuman walaupun kamu udah berjuang seperti ini, di akhir tahun ada kartu Ten of Fire atau Ten of Wand. Kayaknya kamu bakal sibuk banget
sampai entah project ada aja atau klien ada aja, ya alhamdulillah ya. Tapi beberapa di antara kalian ada yang mungkin Ten of Wands ini lebih ke arah masalah atau beban tanggung jawabnya makin berat. Nah, ini juga ada kartu The Mountain. Ini kayak kamu harus melewati dua pegunungan. Memang berat, tapi di sini jika kamu berhasil melewatinya, maka hasilnya juga setimpal dengan perjuangan kamu gitu loh. Jadi kayak ada new possibilities yang bisa kamu dapatkan setelah melewati yang berat ini, kayak gitu. Jadi kayak ada new, apa ya namanya, kayak ada sesuatu kesempatan baru, cuman memang prosesnya nggak enak, prosesnya berat, atau prosesnya membuat kamu pusing. Apalagi ini ada kaitannya dengan banyak orang. Mungkin bisa saja kamu diberikan tanggung jawab project untuk bertemu dengan banyak orang, atau project yang ada kaitannya ini dengan hajat untuk banyak staff, apapun lah itu, pokoknya yang dampaknya ini luas gitu loh yang kamu kerjakan. Atau mungkin juga kamu sedang berada dapat teguran atau gimana, dan kamu juga sadar bahwa di pundak kamu juga punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga, sehingga kamu dipaksa untuk berpikir secara kreatif gimana ya untuk melewati masalah ini. Dan kalau aku lihat di sini, di setiap di setiap kendala yang hadir, sebenarnya selalu ada solusi, dan selalu ada harapan baru, dan selalu ada kesempatan keberkahan yang hadir di setiap masalah ini. Cuman balik lagi, tinggal kamu sekreatif apa dan sejeli apa untuk menyelesaikan masalah ini, dan sedisiplin apa untuk bertahan, dan sedisiplin apa kamu untuk tetap bangkit dan untuk tidak menyerah dalam melewati masalah-masalah yang di pekerjaan yang akan hadir di akhir tahun ini. Bisa, cuman memang kamu harus sering-sering belajar berserah diri juga sih kepada Tuhan untuk hasilnya, karena nanti hasilnya akan di luar dugaan kamu malah. Soalnya ini bintang ini kayak hope, harapan yang tiba-tiba hasilnya kok di luar dugaan yang bagus ya, kayak gitu ya. Terus berikutnya dari segi keuangan ya, untuk Scorpio di awal tahun ada kartu Seven of Air atau Seven of Sword, dan pertengahan tahun ada kartu Three of Air atau Three of Sword, dan di akhir tahun ada Four of Cup. Kalau aku lihat nih di sini ada kartu Anchor ya di Seven of Sword-nya. Jadi di awal tahun rezeki kamu sih sebenarnya ada aja, cuman kebutuhan tanggung jawab kamu kayak lumayan cukup berat ya bebannya, tapi bisa dilalui walaupun berat. Yang penting kamu tetap jeli untuk memantau pengeluaran dan pemasukannya. Memang akan ada banyak momen-momen yang agak membuat kamu nggak nyaman, tapi masih bisa dikendalikan. Nah, nanti di pertengahan tahun ini ada kartu Three of Swords. Nah, dari kartu Three of Swords ini untuk beberapa di antara kalian nih Scorpio, ada apa ya, kamu keuanganmu kok malah makin nggak baik-baik aja ya, kayak gitu loh. Malah kayak ada aja masalah yang hadir, sehingga di sini aku cuman bisa nyaranin kamu untuk kayak pastikan kamu udah ada tabungan loh dari awal tahun. Nah, kalau misalnya kamu dengerin ini dari akhir tahun 2023 ya, pastikan kamu juga jangan terlalu terlalu berfoya-foya sampai nggak ada tabungan sama sekali ya. Jadi pastikan pikirkan strategi untuk ada tabungan gimana. Tapi kalau misalnya kamu juga udah orang yang punya, nah di sini berarti yang perlu kamu perhatikan adalah keuangan di usaha kamu misalnya, atau di pengeluaran dari anggota keluarga kamu yang perlu diperhatikan biar nggak sembarangan mereka menggunakannya ya.
Dan di akhir tahun untuk keuangan Scorpio akhirnya mulai bisa ada sedikit bernafas ya. Walaupun di sini ada cross di sini bisa ada dua arti ya, karena ketemu sama kartu Four of Cup. Artinya di sini untuk segi keuangan kamu mulai kayak menemukan sumber pemasukan yang alhamdulillah seenggaknya aku mulai bisa sedikit bernafas dan mulai bisa sedikit mengendalikan biar pengeluarannya juga nggak parah-parah banget. Apalagi semuanya ini yang kamu dapatkan di akhir tahun tuh juga hasil dari jerih payah kerja kerasmu juga selama ini, dari pengalaman-pengalaman juga dan saran-saran orang-orang untuk sampai ke titik ini. Jadi ya kalaupun misalnya kamu mau buka bisnis, aku nggak menyarankan, tapi lebih ke arah kayak asah dulu dari segi keuanganmu ini biar bisa tetap stabil gimana. Jadi jangan terlalu terburu-buru ingin langsung membangun bisnis baru, itu yang disarankan. Terus kalau misalnya dari segi kesehatan, di sini ada kartu bone marrow, terus ada kartu lungs, paru-paru, dan ada kartu Five of Fire. Lebih ke kesehatan tulang. Kalau kalian jarang olahraga biar kesehatan tulang kamu juga kuat. Tapi kalau misalnya kamu udah berumur, pastikan di sini jaga baik-baik kesehatanmu, takutnya osteoporosis lah atau apa, atau persendiannya yang agak bermasalah. Terus kalau misalnya mandi juga hati-hati, takutnya rematik lah atau apa. Dan di sini untuk beberapa di antara kalian, aku nggak tahu nih yang bakal dengerin ini di kota apa dan di mana. Pastikan hati-hati polusi udara, itu yang pertama. Terus selain polusi udara, beberapa di antara kalian ada yang kurang olahraga secara rutin. Jadi cobalah untuk olahraga secara rutin biar pernafasan kamu ini bagus sirkulasinya. Dan karena aku tadi ngomong pernafasan, ini juga ada lambang jantung, tapi ada tulisan irritation, jadi lebih ke arah kolesterol. So kamu kalau misalnya makan juga harus hati-hati, takutnya kolesterolnya tinggi juga. Terus di sini jantung darahnya juga, di sini mompanya juga jadi nggak begitu bagus. Dan di sini pastikan pola makannya juga tolong dijaga biar pompa jantungnya juga oke. Dan lagi-lagi karena makanan, ini ada gambar usus ya, bukan usus yang besar, tapi usus yang dimana ini untuk menyerap apa ya namanya, zat gizi-gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita kan. Nah di sini pastikan jangan makan yang terlalu pedes-pedes yang secara berlebihan. Itu untuk gambar ususnya di sini. Soalnya beberapa di antara kalian bisa apa namanya ya, bisa mengganggu kesehatan ususnya kayak gitu. Dan di sini apalagi ya, kurang lebih seperti itu sih untuk kesehatan ya yang kurang. Terus berikutnya di sini untuk segi pesan semesta. Nah yang pertama ini ada kartu My Own Champion. Jadi dari kartu My Own Champion ini diartikan jika kamu memang mau melakukan sesuatu atau mau bertindak suatu hal ya, di sini kalau misalnya ada yang bantuin kamu ketika kamu ingin melakukan sesuatu, belajarlah untuk berkata terima kasih. Jadi di sini kayak untuk belajar menyuarakan isi pikiran juga atau yang kamu rasakan, untuk belajar di sana.
Itu juga. Terus kalau misalnya ngelihat dari kartunya, di sini nggak perlu takut ini ucapanmu bener apa enggak. Soalnya kalau kamu nggak nyoba ngomong, ya kamu nggak akan tahu, nggak akan pernah tahu apakah ini yang perlu didengar orang atau enggak, kayak gitu loh. Tapi seenggaknya kamu bisa mengeluarkan emosi-emosi yang memang perlu kamu regulasi di dalam dirimu tuh biar keluar, kayak gitu loh, biar nggak stres juga sendiri. Dan di sini juga ada kartu curiosity. Kamu kalau misalnya penasaran pada suatu hal, ya kamu perlu belajar mengeksplorasi sendiri langsung. Jadi kayak misalnya nih, kita kalau misalnya udah tahu sesuatu secara teorinya, nggak ada salahnya kita untuk belajar untuk melihat atau mempraktekkan secara langsung apa yang kita pelajari. Soalnya kalau kita nggak langsung praktekin, memori otot ini tidak akan mengingat. Cuman otaknya doang yang apal teori, tapi badan kita, memori ototnya nggak ingat, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dua-duanya ingat, itu bisa jadi sebuah pengalaman yang bagus, bisa membuat kamu jadi paham cara kerja pada suatu hal atau cara kerja sebuah teori. Jadi lebih paham, lebih mendalam apa maksudnya, dan seenggaknya kamu jadi bisa lebih paham, oh ini nanti kalau misalnya di realita prakteknya bagusnya buat apa, kayak gitu. Jadi lebih tahu untuk mengimplementasikannya bagusnya kemana, kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pesan semestanya untuk Scorpio di tahun 2024. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian dan bermanfaat untuk kalian. Kalau gitu sekali lagi terima kasih sudah mau mendengarkan. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya kalian juga ingin diramal secara spesifik untuk diri kalian sendiri di tahun 2024, silahkan hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Thank you, dan saya juga mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa. Bye-bye.